Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Romadi Media Tama dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita tidak bisa lupa bahwa kita berada di lingkungan teknologi. Gadget menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa jauh dari kita, dan gadget menjadi benda yang paling dekat dengan kita. Jangan lupa, gadget itu ibaratnya seperti sebilah pisau. Dia bisa memberikan manfaat, menyenangkan, membahagiakan, ya seperti pisau, ya. Bisa menyajikan makanan yang menghibur semua orang. Tapi jangan lupa juga, pisau itu juga bisa membuat seseorang itu banyak meneteskan air mata, ya, karena pisau digunakan untuk membunuh ataupun untuk kejahatan. Gadget juga seperti itu, bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Nah, untuk itu salah satu dari agar gadget ini bisa menjadi sesuatu yang mengupgrade iman kita, meningkatkan kualitas akhlak dan karakter kita. Karena jiwa seseorang tidak bisa dilihat, jiwa seseorang tidak bisa diukur. Namun akhlak seseorang itu menunjukkan kesucian jiwanya. Maka jadikanlah gadget ini menjadi salah satu madrasah hati, sekolah hati untuk meningkatkan kualitas hati-hati kita. Bagaimana caranya? Maka salah satu dari cara agar gadget ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, gunakanlah postingan-postingan orang-orang yang ada di IG-nya, yang ada di WA-nya, yang ada di TikTok-nya. Apapun itu, jadikan postingan-postingan mereka salah satu dari cara kita untuk meningkatkan kualitas hati kita. Apa saja? Yang pertama, mampukah ketika kita melihat semua postingan teman-teman kita, hati kita mampu dipaksa untuk berlapang dada, untuk positive thinking. Kalau kita masih suka julid ngelihat status orang, misal status teman kita yang posting habis taklim, posting habis makan-makan, posting. Kalau kita masih suka julid, kok itu ngaji rajin tapi nggak punya hati, masa posting makanan melulu, padahal kan saudara-saudara kita di Palestina lagi kelaparan ya, ini gimana sih kok yang diposting makanan melulu. Kalau kita masih suka julid, suka komen postingan-postingan saudara kita, kita tidak mampu berlapang dada, kita tidak mampu berpositif thinking, berarti ada yang salah dari hati kita, ya. Maka setiap postingan orang, belajarlah untuk kita berlapang dada, positive thinking. Yang kedua, mampukah dengan postingan saudara-saudara kita di media sosialnya, tidak hanya kita berlapang dada, tapi juga apa? Kita mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Jadi, tunjukkan hati kita berkelas. Jadi ketika ngelihat status orang, bukan bawaannya julid, bukan bawaannya kita sok ingin menggurui, sok ingin menjadi ustadz atau ustazah yang menasehati. Belum tentu ya mereka itu di posisi yang salah. Bisa jadi karena kita tidak melihat dengan sudut pandang yang positif dan kita tidak mampu mengambil hikmah. Maka kalau kita tidak mampu berpositif thinking, jangan harap kita mengambil hikmah. Nah, untuk itu setelah kita berpositif thinking, berlapang dada, paksakan nih otak kita, hormon positif thinkingnya, hormon cintanya itu dipaksakan untuk apa ya hikmahnya. Contoh misalnya, ya teman-teman yang suka update ketika habis sahur, ini sahurku, mana sahurmu? Kita harusnya mengambil hikmah. Kalau kita memang sudah berlapang dada, kita sudah positive thinking. Oh, Masya Allah, dia adalah orang yang dulu kita kenal, ya begitu deh. Tapi ternyata Masya Allah dia berubah. Dia begitu senang dengan sholat sunnahnya, dengan saum sunnahnya. Ya Allah, malu kita yang kita udah
ngaji bertahun-tahun, kita udah menganggap diri kita baik ya bertahun-tahun, ternyata kita kalah cepat ya dengan kebaikan kita. Coba belajar berlapang dada dan mengambil hikmah. Tapi kalau masih astagfirullahalazim, itu kan puasa hubungannya sama Allah ya. Kok dia pakai update sahurnya? Ini jangan-jangan nanti dia jadi riak loh, jadi nggak ikhlas loh. Itu bisa menggugurkan saumnya. Kalau kita masih seperti itu, berarti ada yang salah dari hati kita. Yang ketiga, ya kan, mampukah bagaimana setiap kita melihat postingan saudara-saudara kita, ya kita ikut bersedekah. Sedekah apa? Sedekah itu tidak hanya dengan harta. Sedekah itu pun juga dengan doa. Kenapa sih? Teman-teman ketika melihat postingan orang lain, tidak terpikir ini kesempatan loh kita bisa menambah pahala. Dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan sedekah apa? Sedekah doa. Daripada mereka nanti kena penyakit ain ya karena mereka memposting yang kemudian membuat Allah itu cemburu, gak ada angin, gak ada hujan, akhirnya kebahagiaan mereka yang diposting di media sosial akhirnya hilang seketika. Kekhawatiran karena jangan sampai kena penyakit ain, kita akan bisa lindungi dengan apa? Dengan sedekah kita, sedekah doa. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar saudara-saudara kita langgeng nikmatnya, semua bisa jadi karena doa-doa orang yang ada di sekitarnya. Dengan mendoakan barakallah. Kalau mau lengkap lagi, masya Allah, tabarakallah. Nggak susah kan? Ya, cuman sederhana, apalagi dengan fasilitas gadget kita yang tinggal copy paste. Di antara mereka teman-teman kita yang memposting lalu pertemanannya, ya konstituennya, followernya itu like, love. Kitalah di antara mereka yang like, kitalah yang mendoakan mereka, kitalah yang melindungi mereka, karena kita selalu bersedekah doa perlindungan kepada Allah untuk mereka dengan masya Allah, tabarakallah. Mampukah kita bersedekah? Yang keempat, mampukah kita menjaga keistiqomahan kita setiap melihat postingan orang? Ya, menjaga keistiqomahan, diantaranya keistiqomahan keikhlasan. Karena terkadang kita itu memahami iman itu kan naik dan turun ya. Kadang kita ikhlas, kadang hati kita terlukai, merasa ditinggalkan, akhirnya kita jadi nggak ikhlas. Kita merasa ya Allah, kok giliran kita lagi punya rezeki ya dia deket, giliran kita nggak punya apa-apa dia menjauh. Untuk melatih keikhlasan itu ya, kalau saya secara pribadi melatihnya dengan apa? Dengan postingan orang. Ya misalnya apa? Kita sudah pernah selalu membantu saudara kita. Padahal dan kita tahu sekali saudara kita itu sering banget memposting, siapapun yang bersilaturahim, siapapun yang membantu dia, siapapun yang datang itu selalu diposting. Pernah tuh suatu kali, ya Allah saya merasa sudah membantu dia, saya sudah merasa memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Hari demi hari, kok saya nggak diposting ya? Nyaris tuh, hampir saya berpikir, ya Allah kok kayak begini amat ya, orang lain aja diposting, giran saya kok nggak diposting. Langsung kepikir, ya Allah, astagfirullahalazim. Ini saya nolong biar diposting atau saya ikhlas karena Allah? Nyaris ya, itu hari demi hari iman itu naik dan turun. Setiap ngelihat update status dia, nggak diposting lagi. Astagfirullahalazim, ya istighfar lagi. Besok berharap kita diposting, light spots gitu. Ternyata nggak diposting lagi. Astagfirullahalazim. Lama-lama saya berpikir, lah ini kalau terus-terusan tiap hari saya selalu imannya naik dan turun setiap ngelihat postingan dia. Bahkan terpikir kepingin menghapus status atau menghapus pertemanan. Kan kalau menghapus pertemanan, menghapus kontak berarti nggak bakalan ngelihat status dia. Saat itu langsung saya berpikir, ini setan menggoda. Berarti saya menolong dia bukan karena Allah, tapi karena update kepengen diposting. Nah akhirnya disitulah ya kita berusaha, ya Allah tolong bantu aku
Gimana caranya setiap melihat postingan dia, mau saya diupdate kek, mau saya tidak diupdate kek, bismillah, 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 ya saya tetap ikhlas. Nah, kita mencari sudut pandang. Bisa jadi, oh mungkin dia adalah orang yang tidak semua nikmat diposting. Ada nikmat yang cukup antara dia dengan Tuhannya saja yang tahu. Maka nikmat yang spesial itu tidak akan dia posting, karena dia hanya ingin mendokumentasikannya secara pribadi. Nah, itulah yang akhirnya saya berpikir, oh bisa jadi ada orang yang seperti itu. Mereka tidak semuanya diposting. Kenapa? Karena mereka hanya menginginkan cukup menjaga keikhlasan orang yang membantunya. Dan itulah yang perlu kita bantu. Jadi teman-teman sekalian, ya, gadget ini sedekat dengan surga, sedekat juga dengan neraka. Jangan sok killer, lebih killer dari ustadz atau ustazahnya. Setiap postingan orang maunya dikomen, setiap postingan orang maunya dinasehati. Padahal bisa jadi yang perlu nasihat bukan mereka, yang perlu nasihat adalah kita sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu bijak ya dalam tidak hanya memposting, tapi juga dalam mengomentari postingan orang-orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.